Shalom, perkenalkan nama saya Putri Tiara Rantung dengan NIM 19704077. Saya dari Universitas Negeri Manado, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang Sistem Informasi Puskesmas. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. SIMPUS diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil, guna, dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dari sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. Prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. SIMPUS adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas melalui dari data diri orang sakit, ketersediaan obat, sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Latar belakang penggunaan SIMPUS adalah belum adanya kevalidan data mengenai orang sakit, penyakit, ibu hamil, dan lain-lain dalam wilayah suatu puskesmas. Memperbaiki pengumpulan data di puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Memasuki era otonomi daerah, mutlak diperlukan informasi yang tepat, akurat, dan up-to-date berkenan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil, dan masalah imunisasi dan lain-lain. Manfaat pengembangan sistem informasi puskesmas atau SIK adalah dapat peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penerapan sistem informasi kesehatan puskesmas yang terintegrasi dari semua unit pelayanan. Demikian pula dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan dapat dipercaya sehingga informasi yang disajikan puskesmas dapat dipakai untuk mengambil keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan dan berbagai jenis manajemen, baik itu manajemen pasien, unit, dan sistem kesehatan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dinas kesehatan kepada masyarakat. Berikut tujuan pengembangan sistem informasi puskesmas, yaitu puskesmas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan puskesmas sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pada pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan, dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Subsistem informasi puskesmas yaitu yang pertama, subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan terdiri dari family, folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Yang kedua, subsistem ketenagaan yang berfungsi untuk mengelola dan data ketenagaan. Data yang diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan riwayat penjenjangan. Riwayat latihan teknis atau fungsional, dan riwayat penghargaan serta data penguasaan pegawai. Yang ketiga,
subsistem sarana dan prasarana yang berfungsi mengelola data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. Yang terakhir, subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencangkup besar biaya menurut kegiatan dan sumber biaya. Dengan luasnya lingkup pekerjaan di puskesmas, maka Simpus nantinya akan dikembangkan secara modular atau terpisah antara program kerja yang satu dengan program kerja yang lainnya. Antara lain yaitu 1. Menggunakan sistem operasi Windows. 2. Menyimpan informasi riwayat kunjungan dari pasien dengan akurat. Yang ketiga, input data yang cepat dengan sumber data dari kartu registrasi pasien. Yang keempat, dapat menampilkan rekapitulasi data pasien dan obat, serta membuat laporan LB1 dan LPLPO dengan cepat. Periode keluaran data dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari data harian, periode harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kelima, dapat menampilkan data 10 besar atau 20 besar penyakit yang cepat. Yang keenam, menampilkan data-data keluaran secara tabel maupun grafik secara cepat. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk melakukan filter data, kunjungan cepat dengan mudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Itulah sistem informasi puskesmas yang dapat saya presentasikan. Semoga bisa bermanfaat. Shalom.